Hari terakhir tahun 2023 dan hari ini saya pengen berbagi cerita tentang barang-barang apa aja yang sudah membuat saya terkesan di sepanjang tahun ini. Dan bukan cuma cerita doang, tapi pengen saya bagi juga jadi giveaway, bre. Jadi ceritanya sepanjang tahun 2023 ini saya udah ngetes banyak barang ya dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Dan tidak semua bisa meninggalkan kesan mendalam buat saya gitu ya. Jadi plus minus harga mahal dan bagus udah biasa, harga murah dan biasa aja juga sudah biasa banget gitu ya. Dan jarang-jarang banget saya nemuin barang yang murah tapi kok ini bagus banget. Itu jarang sekali, bre. Dan itulah yang akan jadi topik pembahasan hari ini. Bahwa kalau kita bicara tentang performance sebuah produk gitu ya, hal yang biasa kita lihat adalah skema linear. Bahwa semakin mahal harganya akan semakin bagus performance ataupun kualitasnya. Termasuk kalau kita bicara tentang komponen PC. GPU contohnya, RTX 4090. Walaupun dia dibilang adalah GPU paling kencang saat ini, ternyata harganya juga adalah yang paling mahal, bre. Jadi mau apapun yang dibilang orang bahwa dia ini kenceng banget, saya nggak terkesan karena harganya memang mahal. Udah wajar kalau dia adalah yang paling bagus karena dia adalah yang paling mahal. Beda cerita kalau kita bicara barang yang harganya murah tapi bisa mengalahkan performance barang yang harganya lebih mahal. Dan ini udah di luar price to performance. Karena kalau price to performance itu masih mengikuti skema linear, bahwa yang dia punya skor price performance paling bagus bisa aja barangnya yang harganya murah tapi secara performance dia juga ya murah, bukan lebih bagus dari yang lebih mahal. Paham kan ya? Dan kita mulai aja dari komponen PC. Komponen itu berarti CPU, RAM, power supply, motherboard dan sejenisnya gitu ya. Komponen utama yang membuat PC-nya bisa nyala. Dari semua yang udah saya tes, saya ya biasa-biasa aja ngetesnya. Bahkan tadi RTX 4090 tidak membuat saya berkesan, kecuali ada dua produk yang benar-benar bikin saya wow gitu ya. Yang pertama adalah CPU, dan kita udah bisa tebak siapa lagi kalau bukan Ryzen 7 7800X3D. Dia tahun ini dinobatkan sebagai the king of gaming CPU karena harganya cuma berapa? 6 jutaan, tapi dia bisa mengalahkan Core i9 14900K yang harganya jauh lebih mahal dan dari generasi yang lebih baru pula. Tapi di sini kita hanya bicara tentang gaming. Begitu kamu bilang soal render dan segala macam Core i9 bisa menang, ya memang sudah sewajarnya karena dia memang lebih mahal. Yang bikin luar biasa adalah bahwa barang yang jauh lebih mahal kalau dipakai nge-game ternyata tidak lebih bagus dibandingin CPU yang satu ini. Komponen berikutnya yang sudah membuat saya terkesan adalah SSD. Jadi udah pada tahu kan kalau saya selama tahun 2023 sudah membunuh puluhan SSD. Dites bukan hanya speednya tapi juga endurance-nya. Seberapa jauh dia bisa bertahan. Dia matinya itu setelah diisi berapa banyak data. Nah, dari banyak SSD yang sudah saya tes, saya bikin skema scoring gitu ya, dimana skor tertinggi adalah 10. Dan dari puluhan SSD yang sudah dites, hanya ada segelintir yang berhasil mendapatkan skor sempurna 10. Dan yang lebih hebatnya lagi, bahwa ternyata yang dapat skor tertinggi tidak melulu barang yang termahal. Bahkan kalau kamu lihat spreadsheetnya di bawah, nggak ada. Di video-video sebelumnya yang saya ngetes SSD, cek aja di sana. Ternyata tidak selalu SSD yang lebih mahal akan lebih bagus secara performance maupun endurance. Dan salah satu yang membuat saya terkesan adalah ini, Genuine. Dia harganya cuma 117.000 saat saya beli, saat dia dites. Dan dia bisa punya skor sempurna 10. Dia mengalahkan semua SSD yang harganya ya hampir semuanya lebih mahal dari dia. Dan ya itu dia, luar biasa. Walaupun kamu bilang nanti tapi kan gacha, ya sama aja. Lu mau beli SSD yang lebih mahal, ya gacha itu tetap ada, bre. Jadi di sini kita akan fair-fairan aja yang sudah dites di Tech and Tips. Dan itu dia tentang komponen, hanya dua yang berhasil membuat saya terkesan. Dan sekarang kita beralih ke peripheral, mouse, keyboard dan sejenisnya. Dari sekian banyak yang sudah saya tes di tahun 2023, hanya ada segelintir yang berhasil membuat saya terkesan. Yang pertama adalah casing. Ini adalah Techwear Nexus Air Pro. Jadi kalau kita bicara tentang casing, sebenarnya skema linear itu selalu ada, bahwa casing yang harganya 400.000 ya build-nya kayak gitu aja. Yang harga 700 agak bagusan, yang 1 juta agak bagusan, dan seterusnya. Semakin mahal akan semakin bagus gitu ya. Nah, Techwear Nexus Air Pro ini harganya 1,1 juta, dan secara build quality, secara apa yang kamu pegang dan yang kamu lihat di sini, ya dia selayaknya casing yang harganya 1 jutaan. Tidak ada yang spesial. Tapi yang membuat saya terkesan adalah dengan harganya yang sudah wajar, kita masih dapat bonus ini, bre. Riser dan juga ini bracketnya. Jadi kalau kamu pengen bikin GPU kamu bisa berdiri,
udah langsung dapat. Ini Riser-nya Gen 4 bukan Gen 3, dan kalau kamu beli terpisah ini harganya lumayan mahal. Tergantung brandnya, kisarannya bisa di 600 sampai 900 ribuan gitu ya. Jadi yang membuat saya benar-benar terkesan dengan casing ini adalah secara build kamu dapat casing yang memang harganya 1 jutaan, tapi kamu masih dapat bonus barang yang harganya juga nggak kalah mahalnya. Berikutnya adalah keyboard. Saya juga udah ngetes banyak keyboard di tahun ini, dari yang harganya beberapa ratus ribu sampai beberapa juta ada, dan sejauh ini sebagian besar punya skema linear yang sama, bahwa yang murah ya rasanya begitu aja, dan yang mahal enak dipakai itu adalah satu hal yang wajar. Sampai akhirnya beberapa minggu lalu saya ngetes NYK Nemesis Diamond MKN08. Keyboard kecil ini yang harganya nggak sampai 500 ribu, udah punya knob volume di sini, dan saya bener-bener kaget karena keyboard ini dipakai ngetik enak banget. Saya udah cobain side by side sama keyboard harian saya yang harganya beberapa kali lipat lebih mahal, dan ternyata ya bukannya dia jauh lebih enak, enggak, tapi dengan harganya yang nggak sampai 500 ribu dia terhitung enak banget. Sampai akhirnya dia beneran masuk ke tas saya dan jadi keyboard mobile yang saya pakai kalau lagi pergi, bre. Berikutnya adalah mouse yang kamu lihat di sini. Ini adalah Sades Raiden. Jadi mouse ini juga sebenarnya sih punya skema yang sama ya. Semakin mahal, semakin enak, itu udah biasa. Bahkan kalau kamu cari fitur yang bukan sekedar mouse-nya aja, jadi misalkan casingnya yang modular, apalagi yang switch-nya bisa diganti hot swap, itu biasanya harganya yang udah ada di pasaran itu mahal banget. Nah, Sades Raiden ini dia berhasil membuat satu produk mouse murah, harganya cuma 300 ribuan, tapi dia punya fitur yang hanya dimiliki oleh mouse tertentu yang harganya jauh lebih mahal. Jadi casingnya bisa diganti, dan yang utamanya adalah switch-nya klik kanan dan kiri bisa hot swap. Tinggal dicabut, ganti switch baru kalau seandainya terjadi kerusakan. Dan yang lebih gilanya lagi, dengan harganya yang cuma 300 ribuan, kamu udah dikasih spare switch 2 biji, bre. Dan udah cuma itu aja beberapa barang yang sudah berhasil membuat saya terkesan di tahun 2023. Ya kalau terlalu banyak jadi nggak spesial gitu kan. Beberapa aja, dan semuanya ini buat saya spesial banget. Dan untuk itulah saya bukan cuma pengen berbagi ceritanya aja, tapi saya juga pengen berbagi barangnya langsung untuk jadi giveaway. Dan sekarang kamu catat dulu nama barang yang akan di giveaway-kan, karena nanti kamu harus menulis nama produknya di kolom komentar. Yang pertama adalah casing Techwear Nexus Air Pro, tulis yang benar. Berikutnya adalah apa tadi? SSD genuine, tapi nanti yang akan dibagi adalah yang 500 GB. Jadi nanti tulis aja SSD genuine 500 GB. Kemudian keyboard NYK Nemesis Diamond MKN08, tulis yang benar. Terus lagi Sades Raiden, tulis juga. Terus lagi ini bre, Ryzen 7 7800 X3D, tapi nggak usah ditulis. Ini nggak dibagiin jadi hadiah bre, karena kemahalan, nggak ada duitnya. Nanti diganti pakai merchandise dari AMD dan juga merchandise dari Tech and Tips sebagai hadiah hiburan untuk menggantikan Ryzen 7 yang belum bisa dibagikan di tahun ini. Ada satu lagi, mousepad dari AMD juga. Jadi nanti akan ada berapa orang? 5 orang kali ya untuk dapetin merchandise spesial ini. Kemudian hadiah utama berikutnya. Oh, yang merchandise tadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Itu nanti untuk hadiah hiburan buat yang nggak menang gitu ya. Nah, berikutnya adalah Brika B Steady Pro. Silahkan ditulis. Ini bukan masuk sebagai barang yang membuat saya berkesan, tapi ini adalah barang dari gudangnya Tech and Tips. Daripada nganggur, dibagiin aja ke kamu yang beruntung nanti. Kemudian terakhir apa lagi? Ini dia. Harddisk eksternal Seagate Gaming Marvel Spider-Man Special Edition 2 TB. Ini sebenarnya udah dijadikan giveaway di beberapa bulan yang lalu. Waktu itu ada 2 unit yang dijadikan hadiah, tapi yang konfirmasi untuk ngeklaim barangnya cuma 1 orang. Jadi udah saya tungguin 2 bulan lebih, nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi saya anggap gugur, dan saya bagikan lagi buat kamu yang beruntung hari ini. Bukan hari ini, minggu depan. Jadi sekarang perhatikan yang perlu kamu lakukan. Tadi kan saya udah cerita nih tentang barang-barang yang paling worth it yang sudah membuat saya terkesan di tahun ini. Nah, giliran kamu cerita barang teknologi apa yang berhubungan dengan komputer pastinya yang sudah kamu beli di tahun 2023 dan yang kamu rasa paling worth it. Jadi tulis cerita kamu tentang belanjaan kamu tadi, dan di akhir tambahin kamu pengen barang yang mana selain merchandise. Jadi kamu pengen casing, tulis casing apa tadi udah saya sebutin. Kamu pengen apa? Mouse, tulis mouse-nya namanya apa tadi. Udah, itu aja. Nah, nanti mekanismenya adalah
Pengundian akan dilakukan random seperti biasa biar adil. Dan randomnya nanti adalah per item. Jadi misalkan nih yang akan saya undi pertama adalah Shades Raiden. Jadi langsung buka Shades Raiden diundi. Ambil random komen. Dan nanti begitu muncul nama kamu, tapi ternyata kamu tidak memilih Shades Raiden, gugur bre. Ganti, di random lagi sampai akhirnya muncul nama orang yang memilih Shades Raiden. Dan berikutnya juga sama, keyboard diundi. Ambil random, kalau ternyata muncul nama tapi nggak milih keyboard berarti gugur, batal. Nah, jadi di sini silahkan kamu pertimbangkan baik-baik. Kamu kira-kira nih, barang mana yang paling banyak peminatnya karena berarti persaingannya akan paling berat di sana. Dan udah, itu aja. Kamu mau subscribe boleh, nggak subscribe juga boleh, tapi yang pasti akan ada keuntungan lebih kalau kamu bisa mengaktifkan notifikasi karena nanti saat videonya rilis pengumumannya ini kamu akan langsung tahu nih teng-teng wah muncul nih pengumuman hadiah, jangan sampai ketinggalan. Dan saya kasih waktu berapa? 7 hari ya, 7 hari untuk tadi nulis komentar dan pilih hadiahnya yang mana. Dan kalau udah minggu depan kita akan umumkan siapa aja orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah yang ada di atas meja ini. Kita ketemu lagi tahun depan.